dirut dari BUMN yang menangani mudik ini. Hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan Nataru yang hari ini mulai kita buka dan akan kita laksanakan selama 2 minggu. Kita memang tekankan pentingnya koordinasi karena berkaitan dengan informasi yang begitu kompleks, ya, sehingga kami menyarankan kepada masing-masing sektor untuk menyampaikan informasi sedini mungkin, dan kami juga minta dari teman-teman media untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di sini adalah posko, jadi adik-adik wartawan bisa ada di sini, bisa melihat sektor darat, laut, udara, kereta api, perkembangannya bisa terpantau dengan baik. Nah, dari riset yang dilakukan oleh BKT bersama dengan lembaga yang mumpuni, terdapat satu kenaikan 43% dari Nataru tahun lalu, yaitu 107 juta. Dan dari 107 juta itu 45% itu menuju atau bertujuan ke atau berwisata. Nah, oleh karenanya kita memang memberikan suatu tekanan atau level of service yang baik berkaitan dengan wisata ini, di mana Jogja kalau dari sektor darat yang menjadi tujuan utama, sedangkan udara Bali. Nah, oleh karenanya kita minta kepada semua sektor untuk melaksanakan dengan baik semua kegiatan-kegiatan di 2 titik tersebut, ya. Tadi dalam presentasi kita exercise berkaitan dengan ASDP juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa tempat yang kita identifikasi sebagai tempat-tempat yang memang harus diperhatikan secara detail karena potensi kemacetan ada di sana, yaitu 5, ya. Ada di Cipali, ada di Merak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali, Ngurah Rai. Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat, sehingga policy-policy yang sudah kita tetapkan dan menjadi kewenangan daripada Polri untuk menetapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Insya Allah perjalanan darat akan baik, ya. Darat ini yang menjadi catatan dari kami adalah justru motor yang 17% sendiri, jumlah yang banyak. Saya menyarankan untuk tidak berpergian dengan motor dengan jarak yang jauh karena sangat berbahaya, sekali lagi berbanding lurus dengan kecelakaan karena kecapean. Nah, oleh karenanya kami mengadakan mudik gratis. Kami sekali lagi juga menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk mengadakan mudik gratis untuk karyawannya, juga kepada AKL, ya, karena itu bahaya sekali. Lalu kita beralih ke Merak. Merak alhamdulillah sudah terpantau dengan baik, direncanakan baik. Lusa saya akan ke sana. Merak baik dan dibantu oleh Ciwandan. Ciwandan itu digunakan untuk truk-truk besar, golongan 8. Ya, jadi jangan salah, ya, kalau truk golongan 8 jangan ke Merak, tapi ke Ciwandan, sehingga Merak akan lebih baik. Lalu kita ke Ketapang. Kemarin saya ke Ketapang, relatif sudah ada tambahan 2 pelabuhan, ada tambahan 2 tempat penampungan sehingga tidak terjadi suatu kemacetan, dan jumlah kapal yang kita tambahkan 5 di sana. Lalu Suta beberapa hari ini
penerbangannya sudah melampaui 1.000 ya. Jadi di atas rata-rata. Juga di Ngurah Rai terdapat suatu kenaikan yang signifikan. Nah, pesan yang harus kita perhatikan adalah satu itulah cuaca, yang kedua adalah bird strike. Di musim akhir tahun ini banyak sekali burung, bahkan di tempat-tempat tertentu bandara kecil ada babi. Nah, oleh karenanya dari sekarang harus di-manage semua itu. Hal lain yang perlu kita sampaikan bahwa kita akan memantau satu persatu, dan kami minta kepada Polri untuk mengeksekusi apa yang sudah kita lakukan. Kita minta kepada BMKG untuk menginformasikan, di sini sudah ada BMKG, dan mengidentifikasi apa yang terjadi. Basarnas melakukan kegiatan-kegiatan persiapan bila terjadi sesuatu, dan para dirut-dirut merencanakan dengan baik apa yang sudah direncanakan sejak awal. Insya Allah amanah Presiden ini bisa kita jalankan dengan baik, sehingga pelayanan baik, safety di persiapan dengan baik, juga security berkaitan dengan kemungkinan adanya teror. Kami mohon juga dari polisi memberikan dukungan, TNI juga memberikan dukungan, dan insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua aja ya. Dua. Oke. Ya, ngomong lagi. Ya Pak Budi, jadi mau tanya, ini kan tadi disebutkan ada pembatasan truk-truk yang menjelang mudik dan Natal. Nah, ini ada di ruas-ruas mana dan mungkin diberlakukan pada tanggal berapa gitu ya? Ya. Satu lagi. Selamat pagi Pak Budi, saya Dova dari Bloomberg Teknos. Mau nanya, kalau penjagaan untuk peningkatan upaya di perlintasan sebidang, bagaimana menyikapi kejadian yang baru terjadi kecelakaan kemarin? Bagaimana upaya untuk meningkatkan keamanan di perlintasan sebidang di Nataru? Ya. Terima kasih. Jadi pembatasan, kita tidak membatasi sembako, ya. Untuk angkutan air minum juga tidak dibatasi, tapi harus menggunakan kendaraan kecil. Yang kita batasi adalah kendaraan 3 sumbu, 2 hari sebelum puncak dan 2 hari setelah puncak. Puncaknya ada 3, tanggal 18, tanggal 25, dan tanggal 1. Jadi terutama di jalan utama. Oleh karenanya kami minta kepada para pemilik barang untuk memanage di hari-hari sebelum atau sesudahnya. Saya yakin karena jumlah pembatasan ini tidak terlalu banyak, insya Allah kita bisa manage dengan baik. Pengalaman kita kemarin juga sudah kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kakor Lantas Polri Brigjen Aan Suhanan dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi meninjau Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali pada Sabtu 16 Desember 2023. Menhub memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama masa Nataru. ASDP telah melakukan peningkatan kapasitas kapal dan peningkatan dermaga baik di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk. Untuk Pelabuhan Ketapang, ASDP telah meningkatkan kapasitas kapal dari 10.685 kendaraan kecil di tahun 2022 menjadi 12.885 kendaraan kecil tahun 2023. Sementara untuk kapasitas pelabuhan ditingkatkan dari 1.270 kendaraan kecil pada Nataru 2022 menjadi 1.570 kendaraan pada tahun ini.
Selanjutnya, untuk Pelabuhan Gilimanuk telah dilakukan peningkatan dermaga 4 yang semula berkapasitas 10 ton menjadi dermaga movable bridge dengan kapasitas 60 ton. Berita gembira juga dari evaluasi kita dengan Pak Kakor Lantas dan Dirut, ada tambahan 5 kapal yang relatif besar, sehingga daya tampung yang akan menyeberang ke Bali akan bertambah dengan baik. Dalam kegiatan ini, Brigjen Aan Suhanan juga menyampaikan Korlantas siap berkoordinasi dengan Kemenhub maupun stakeholder lainnya untuk mengatur lalu lintas sekitar pelabuhan. Halo pemirsa, saya Edlijo. Saat ini saya berada di Posko Pusat Angkutan Nataru 2023-2024 yang berlokasi di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Kami informasikan bahwa mulai hari ini tanggal 19 Desember 2023, Posko Pusat Angkutan Nataru 2023-2024 ini telah berlangsung hingga nanti ditutup pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Dan pada kesempatan hari ini juga di pagi tadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi telah membuka secara resmi penyelenggaraan posko ini. Bagaimana nantinya posko ini berlangsung, kita akan segera mengetahui bersama melalui penjelasan dari Ketua Harian Posko Pusat Nataru 2023-2024. Ya, Posko Pusat Nataru yang berlangsung mulai 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 digelar untuk memastikan kelancaran serta memudahkan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2023-2024 ini. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi, terdapat potensi pergerakan nasional pada Nataru 2023-2024 yang mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Kemenhub bersama stakeholder terkait berupaya melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi adanya potensi lonjakan pergerakan masyarakat tersebut, dan salah satunya melalui penyelenggaraan posko ini. Ya, posko ini memiliki fasilitas command center yang dapat melakukan koordinasi secara daring dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, yaitu di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 daerah operasi Daops kereta api, 4 divisi regional Livre kereta api, serta pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional, tol maupun non-tol. Nah, sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko ini antara lain Kemenhub, Korlantas Polri, BMKG, KNKT, Basarnas, para operator transportasi laut, operator transportasi udara, PT Kereta Api Indonesia, operator jalan tol, serta radio antar penduduk Indonesia atau RAPI dan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI. Selain menggelar Posko Pusat Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kemenhub juga merumuskan kebijakan lainnya untuk memastikan Angkutan Nataru 2023-2024 berjalan lancar, aman, serta selamat. Di antaranya yaitu memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, menyiapkan cadangan sarana angkutan, memastikan kelayak operasian sarana angkutan
dengan melakukan ramcek termasuk sumber daya manusianya, pembatasan angkutan logistik menjelang hari puncak mudik, melakukan rekayasa lalu lintas, serta melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi. Saat ini bersama saya Tanti melaporkan langsung dari Posko Pusat Angkutan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang bertempat di kantor pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Sebagai informasi, Posko Pusat Angkutan Nataru 2023-2024 telah berlangsung mulai Selasa 19 Desember 2023 hingga Rabu 3 Januari 2024. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pergerakan penumpang angkutan umum hingga Rabu 20 Desember 2023 pagi, bersama kita ikuti penjelasan Ketua Posko Harian Angkutan Nataru 2023-2024. Berdasar data Posko Pusat Angkutan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, dari mulai pembukaan posko tanggal 19 Desember 2023 hingga Rabu 20 Desember 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat tercatat jumlah pergerakan penumpang sebagai berikut. Pertama, pada moda angkutan jalan, bus antar kota, antar provinsi, terdapat pergerakan penumpang sebesar 124.290 atau 82,82% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-6. Angka ini turun 9,34% dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kedua, pada moda angkutan penyeberangan, terdapat pergerakan penumpang sebesar 81.835 atau 13,71% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-6. Angka ini turun 38,83% dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Yang ketiga, pada moda angkutan laut, terdapat pergerakan penumpang sebanyak 69.133 atau 11,58% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-6. Angka ini naik 17,83% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Keempat, pada moda angkutan udara, terdapat pergerakan sebesar 159.125 penumpang atau 26,65% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-6. Angka ini turun 29,15% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Yang terakhir, pada moda kereta api, terdapat pergerakan sebesar 162.630 penumpang atau 27,24% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-6. Angka ini naik 41,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sehingga secara kumulatif total pergerakan penumpang angkutan umum pada H-6 sebanyak 597.013 orang penumpang. Angka ini turun 10,76% jika dibandingkan dengan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum pada periode yang sama tahun lalu sebesar 669.016 orang penumpang. Adapun data pergerakan penumpang angkutan umum terbanyak adalah kereta api dengan jumlah penumpang mencapai 162.630 orang penumpang
Sedangkan pergerakan keluar dan masuk Jabodetabek pada H-6 untuk kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor, dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk sepeda motor, terdapat total 160.176 unit sepeda motor yang keluar dan masuk Jabodetabek. Angka ini turun 58,49% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 385.881 unit sepeda motor. Untuk mobil keluar Jabodetabek melalui jalan tol pada H-6 Nataru sebanyak 7.558 kendaraan. Terdapat penurunan sebesar 95,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan untuk mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan tol pada H-6 Nataru sebanyak 4.657 kendaraan. Angka ini turun 96,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, mobil keluar Jabodetabek melalui jalur arteri pada H-6 Nataru sebanyak 24.503 kendaraan. Angka ini juga turun sebesar 70,95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalur arteri pada H-6 Natarus tahun 2023 /2024 sebanyak 17.756 kendaraan atau turun sebesar 75,69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik pengguna angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk selalu memperhatikan faktor keamanan dan ketertiban di jalan raya. Berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan. Terima kasih. Demikian laporan mengenai pergerakan angkutan umum pada tanggal 20 Desember 2023. Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Bersama Kemenhub, transportasi aman, liburan nyaman. Pemirsa, pergerakan arus transportasi pada musim Nataru 2023-2024 masih terus terpantau dari Posko Pusat Angkutan Nataru 2023-2024 yang berlokasi di Kementerian Perhubungan. Saat ini saya Edlijo melaporkan untuk Anda perkembangan Posko Nataru 2023-2024 pada hari ini, hari ketiga, tanggal 21 Desember 2023. Dan berikut kita simak bersama laporan Ketua Harian Posko. Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, pada hari Kamis 21 Desember 2023 atau H-5 tercatat jumlah pergerakan penumpang sebagai berikut. Pertama, pada moda angkutan jalan, bus antar kota antar provinsi, terdapat pergerakan penumpang sebesar 142.969 atau 22,04% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-5. Angka ini naik 0,22% dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kedua, pada moda angkutan penyeberangan terdapat pergerakan penumpang sebesar 78.387 atau 12,09% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-5. Angka ini turun 40,45% dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Ketiga, pada moda angkutan laut terdapat pergerakan penumpang sebanyak 57.247 atau 8,83% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-5.
angka ini turun 1,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Keempat, pada moda angkutan udara terdapat pergerakan sebesar 235.944 penumpang atau 36,38% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-5. Angka ini naik 5,61% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Terakhir, pada moda kereta api terdapat pergerakan sebesar 134.023 penumpang atau 20,66% dari total keseluruhan penumpang angkutan umum pada H-5. Angka ini naik 32,48% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sehingga secara kumulatif, total pergerakan penumpang angkutan umum pada H-5 sebanyak 648.570 orang penumpang. Angka ini turun 1,28% jika dibandingkan dengan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum pada periode yang sama tahun lalu sebesar 657.007 orang penumpang. Adapun data pergerakan penumpang angkutan umum terbanyak adalah angkutan udara dengan jumlah penumpang mencapai 235.944 orang penumpang. Sedangkan pergerakan keluar dan masuk Jabodetabek untuk kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor, dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk sepeda motor, terdapat total 501.581 unit sepeda motor yang keluar dan masuk Jabodetabek. Angka ini naik 9,22% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 455.335 unit sepeda motor. Untuk mobil keluar Jabodetabek melalui jalan tol pada H-5 Nataru sebanyak 58.527 kendaraan. Terdapat penurunan sebesar 158,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalan tol pada H-5 Nataru sebanyak 44.155 kendaraan. Angka ini turun 230,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, mobil keluar Jabodetabek melalui jalur arteri pada H-5 Nataru sebanyak 100.157 kendaraan. Angka ini naik sebesar 14,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk mobil yang masuk Jabodetabek melalui jalur arteri pada H-5 Nataru 2023-2024 sebanyak 72.731 kendaraan atau turun sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Marilah kita bersama-sama mengutamakan keselamatan dan ketertiban bertransportasi sebagai wujud komitmen kita untuk menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Pemirsa, jangan sampai ketinggalan informasi terbaru setiap harinya dalam Info Nataru di YouTube Kementerian Perhubungan. Bersama Kemenhub, transportasi aman, liburan nyaman.